sunatnya Rasulullah SAW diterangkan Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Dan ketika kita bertanya-tanya, janganlah saya mau belum siap menikah, belum siap ini itu dan lain sebagainya. Yang paling terpenting adalah ilmu dan ilmu. Ketika kita pada akang teteh semuanya, ketika akan menikah jangan was-was harus dibiayai dengan apa. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran sudah jelas ya tadi bahwasanya Allah akan mencukupkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-32 yang tadi dipaparkan oleh guru kita semua. Demi efisiennya waktu, sebelum ada tanya jawab, kita selesaikan dulu materi kita tadi ya. Tafadhol, kita lanjutkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit ya menambah penjelasan seputar mengapa masih banyak orang yang ragu untuk menikah ya. Kita terhenti tadi pada pembahasan yang kedua terkait dengan menikah itu adalah salah satu wasilah kita mendapatkan kecukupan dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah firmankan pada ayat yang telah kita baca di awal ya. Kemudian juga ada athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Iltamisu al-ghina bin nikah." Ya, kata beliau, carilah kekayaan ya atau hidup berkecukupan dengan menikah gitu. Jadi menikah itu adalah salah satu cara Allah mencukupkan keperluan kita. Jika pada hari ini kita merasa belum tercukupi kebutuhan hidup kita, maka boleh jadi ya karena memang kita belum menikah atau yang sudah menikah tetapi belum ya kemudian memaknai hakikat dari pernikahan. Kemudian dalam hadis yang lain pula Nabi bersabda bahwa ada 3 golongan yang layak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda pada hadis yang sahih dari Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ada 3 golongan yang layak mendapat pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah atau orang yang hendak menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Jadi takut kalau dia terjebak dalam kemaksiatan. Ya, maka kata Nabi, orang yang menikah karena bimbang jatuh kepada kemaksiatan, satu di antara 3 golongan yang layak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini di antara motivasi penting yang kita perlu ketahui. Yang ketiga tadi kita ulangi sedikit bahwa menikah itu merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari 124.000 orang nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka kebanyakan mereka adalah yang menjalani kehidupan keluarga, artinya menikah ya, punya istri, punya anak-anak dan punya keluarga. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum kita buka diskusi ya, menikah akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Artinya dengan menikah seseorang itu akan terhindar dari sekian banyak peluang-peluang jatuh ke dalam kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah menikah tidak berarti dia tidak pernah berdosa, tidak berarti tidak mungkin jatuh dalam kemaksiatan. Tetapi dengan menikah maka peluang atau pintu dosa itu banyak yang tertutup ya. Nabi bersabda hadis yang sahih, di antara fitnah atau ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian dan mereka banyak yang gagal adalah ketika diuji dengan wanita ya. Maka bagi orang yang belum menikah, besar adalah ketika berhadapan dengan syahwatnya sendiri ya. Oleh sebab itu ketika kita telah menikah maka sudah ada penyalurannya ya. Jadi sudah ada cara yang halal ya yang telah Allah tetapkan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan cara menikah
gitu. Oleh sebab itu Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah memiliki ba'ah. Nah, ba'ah ini Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, satu, dia sudah punya kematangan fisik. Artinya dia sudah mampu memenuhi nafkah batin untuk pasangannya. Ya. Yang kedua, ba'ah itu juga berarti ilmu dan kedewasaan. Jadi ba'ah itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak identik dengan harta seperti mana yang banyak mungkin dipahami oleh masyarakat. Ya. Kata Nabi, wahai para pemuda, kalau kalian telah memiliki kemampuan untuk menikah, ada ilmunya, ya, ada kedewasaan, ada pemahaman tentang menikah, maka segeralah menikah, kata Nabi. Ya, fal yatazawwaj, maka segeralah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena orang yang sudah menikah lebih mudah, bukan tidak mustahil, tapi lebih mudah menundukkan pandangan. Lebih mudah menundukkan pandangan. Wa ahsan lil farj, dan lebih menjaga kemaluannya. Ya, lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati', nah barang siapa yang belum punya kemampuan menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaknya banyak berpuasa. Jadi antum kalau belum ada ba'ah banyak berpuasa. Ya, karena dengan berpuasa fa innahu lahu wija, ya, akan menjadi benteng. Kemudian juga dalam beberapa ayat diantaranya adalah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mengapa hukuman orang yang sudah menikah yang berzina itu lebih berat dibanding orang yang belum menikah? Karena seharusnya orang yang sudah menikah itu lebih terkontrol syahwatnya. Ya, kan kalau ada bujangan yang berzina, hukumannya dicambuk berapa kali? Dicambuk 100 kali. Sementara orang yang berzina dalam kondisi muhsan, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah tapi dia berzina, apa hukumannya? Dirajam. Apa itu rajam? Ya, badannya ditanam di tanah sampai sebatas leher, kemudian dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Gitu. Mengapa lebih berat Bapak Ibu sekalian? Karena seharusnya memang orang yang sudah menikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih terjaga kemaluannya, gitu ya. Nah, walaupun ya tentu tidak menutup kemungkinan akan juga ada peluang kemaksiatan. Nah, jika yang sudah menikah saja itu bisa saja berbuat maksiat, apalagi yang belum menikah. Gitu, ya. Jadi lebih besar peluang kemaksiatannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya semoga pemahaman ini dapat memperkuat keilmuan kita seputar tema pernikahan. Dan ini baru serial yang pertama ya. Insya Allah kita ada 4 seri lagi. Jadi sepanjang bulan Mei ini tema pembahasan kita seputar fikih pernikahan. Termasuk nanti selain persiapan menikah, kita juga akan membahas wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, jadi ada wanita-wanita yang halal dinikahi, ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Siapa mereka? Maka harus ikut pekajian kita sampai akhir ya, insyaallah. Setiap pekan seperti jadwal yang telah diinformasikan pada hari Kamis ba'da maghrib sampai isya ya. Tema kita sepanjang bulan Mei adalah seputar fikih pernikahan ya. Wallahu alam, mangga saya persilakan kepada Bapak Ibu langsung aja kalau yang mau nanya. Temanya boleh tentang tema malam ini atau tema fikih secara umum. Mangga dipersilakan. Silakan kepada Ibu yang mau bertanya. Ya, mangga 1, ada yang lain? 2, ada yang lain lagi? 3, 4 ya. Mangga ada yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, tentang yang terjadi hampir umum ya akhir-akhir ini, kejadiannya banyak yang hamil di luar nikah. Mohon maaf, saya bertanya, apa hukumnya orang yang hamil di luar nikah dan jika anak yang dikandungnya itu seorang perempuan? Apakah jika dinikahkan hukumnya bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang, ya sebelah kanan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya ini, kebetulan saya itu di lingkungan kerja, kemudian di lingkungan keluarga itu banyak perempuan yang belum menikah di atas usia 30 tahun itu. Kemudian di lingkungan keluarga saya juga. Nah, ada pertanyaan kepada saya juga nggak bisa menjawab ini. Bagaimana saya itu belum kepikiran nikah katanya. Nah, saya Ustaz, sampai sekarang saya belum bisa jawab pertanyaan itu. Gimana? Belum kepikiran untuk nikah padahal usianya udah 30 plus gitu. Saya kan kebingungan jawabnya. Nah, Ustaz, untuk jawaban secara syariahnya kira-kira yang bisa menjawab itu seperti apa gitu. Karena banyak, bukan satu orang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tadi yang depan. Ya, sebelum ke depan dulu ya. Enggak tadi. Siapa yang depan tadi? Silakan. Ya, nanti baru ke belakang ya, baru ke ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana dalam syariat Islam ketika menikah harus ada perhitungan tanggal dan hari kelahiran serta bulan-bulan yang dilarang untuk menikah? Apakah dalam Islam itu ada perhitungan tertentu karena tuntutan misalkan dari orang tua terdahulu kayak gitu? Apakah itu harus diikuti atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Ya, mangga. Ya. Terakhir satu pertanyaan lagi, silakan. Ke ibu ya. Kang, di depan dulu Kang, nanti baru ke belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustadz, kan tadi akan keraguan dalam pernikahan ya. Jadi ada kemungkinan menikah tuh ada pressure dari kedua belah pihak gitu tentang persepsi pernikahan yang segala macam modal yang besar itu kan memungkinkan dari kedua belah pihaknya ya. Itu bagaimana Ustaz? Terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Pak Ustadz bila saya ada kesalahan. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya mempunyai seorang teman. Dia sudah cerai sama suaminya, tapi dia suka ke rumah bekas suaminya gitu. Gimana itu gitu hukumnya? Hanya itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama, fenomena hamil di luar pernikahan ya. Ini memang fenomena yang sangat kita sayangkan. Ada banyak faktornya ya Bapak Ibu sekalian. Apakah itu faktor pembinaan agama dalam keluarga ya. Juga boleh jadi ya faktor pergaulan gitu ya. Ini dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, orang tua sangat berperan. Orang tua sangat berperan. Oleh sebab itu tidak boleh ya orang tua membiarkan anak-anak bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa batas ya. Bapak Ibu sekalian, Islam tidak mengharamkan muamalah laki-laki dengan perempuan selama pada batas-batas dan koridor yang
halal gitu ya. Diperbolehkan gitu ya. Dulu juga para sahabat biasa ya berjual beli, bermuamalah, bermitra ya itu dengan lawan jenis ya. Walaupun bukan mahram, tetapi tetap ada aturan batasan yang mengikat. Karena bagaimanapun mereka yang bukan mahram, artinya halal untuk dinikahi atau menikahi, maka perlu menjaga pergaulan, perlu menjaga aurat gitu ya. Nah, hari ini punten Bapak Ibu sekalian, banyak terjadinya hamil di luar pernikahan karena tadi pergaulan yang tidak terkontrol dan tidak terawasi. Nauzubillah, bahkan banyak orang tua yang mensupport gitu ya, yang mendorong bahkan gitu ya. Bahkan merasa kalau anaknya dilarang atau dibatasi itu seperti memenjara anak-anak. Ya nauzubillah Bapak Ibu sekalian, bahkan hal ini sudah menjadi fenomena di banyak masyarakat. Bahkan sudah jadi iklan Bapak Ibu, ya. Kan dulu pernah ada iklan ya yang pernah ditarik dari televisi, iklan seorang ibu yang melepas putrinya keluar dari rumah untuk bertemu dengan sahabatnya. Kalau dulu orang tua berpesan, nak hati-hati bersahabat, hati-hati bergaul. Tapi sang ibu justru berpesan, nak jangan lupa bawa kondom. Itu diantara fenomena yang terjadi pada hari ini. Jadi banyak keluarga yang mensupport Bapak Ibu. Ya, maka Nabi bersabda, dayus tidak akan masuk surga. Ya, la yadkhulu al-jannata ad-dayus. Dayus tidak akan pernah masuk surga. Apa itu dayus Bapak Ibu sekalian? Orang yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan. Itu dayus. Orang yang membiarkan putrinya, putranya bermaksiat tanpa dilarang dan tanpa dididik dan diarahkan. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jadi tugas orang tua itu menjaga keluarga. Nah sekarang bagaimana kalau itu terjadi? Nauzubillah. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, maka mayoritas para ulama mengatakan anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, maka nasabnya tidak tersambung kepada bapak biologisnya, tapi tersambung pada ibunya. Mohon maaf, walaupun ya ibunya itu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau ada wanita hamil kemudian menikah, sepakat para ulama tanpa ada khilaf, pernikahannya sah. Ya, urusan dia berzina itu dosa besar. Tapi pernikahannya sah. Jadi jika dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, atau dia menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, pernikahannya sah. Jadi clear dulu ya Bapak sekalian, wanita yang menikah dalam kondisi hamil, baik menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya, mungkin dia dihamili laki-laki lain, tapi karena orang tuanya malu cari laki-laki untuk dinikahkan pada putrinya, maka sepakat para ulama pernikahan mereka sah. Ya, walaupun mereka berdosa karena berzina. Adapun status anak perempuan atau anak laki-laki yang nanti akan dilahirkan dari rahim ibu tadi, ya, maka Bapak Ibu sekalian berlaku beberapa konsekuensi. Yang pertama, anak itu binnya bukan kepada bin bapaknya, walaupun itu bapak laki-laki yang menghamili ibunya, ya. Jadi bapak biologis, tetapi tidak bapak yang sah. Maka anak perempuan tadi, kalau dia perempuan, contoh Maryam binti, kalau ibunya mungkin nama ibunya apa? Nama ibunya apa, misalnya
Saninten misalnya gitu ya. Maryam binti Saninten, tidak binti bapaknya. Karena tidak ada nasab antara anak perempuan itu dengan bapak yang menghamili ibunya. Ustadz, tapi kan dia bapak kandungnya yang menghamili ibunya. Apalagi sekarang ada tes DNA. Bapak Ibu, dalam Islam DNA air mani tidak berlaku, Bapak Ibu. Mohon maaf. Dalam Islam status nasab tidak dihitung berdasarkan air mani atau berdasarkan hubungan badan. Nasab itu tersambung kalau dia menikah secara sah. Maka anak perempuan tadi satu, binnya kepada siapa? Kepada ibunya. Artinya anak itu bukan siapa-siapa laki-laki itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya nanti ibunya itu meninggal, bapak biologisnya itu boleh menikahi anak perempuan itu. Walaupun itu darah dagingnya. Mengapa? Karena tidak ada nasabnya, bukan siapa-siapa. Maka harus terjaga auratnya. Enggak boleh buka kerudung di depan laki-laki itu, karena itu bukan, itu suami ibunya. Tapi itu bukan mahram bagi anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maka mereka tidak saling mewarisi. Karena tidak ada hubungan nasab. Kalau bapaknya meninggal, maka anak perempuan itu tidak mewarisi harta bapaknya, tapi hanya mewarisi harta ibunya saja. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau anak perempuannya meninggal, maka bapaknya itu tidak mewarisi harta anak perempuannya. Yang ketiga, kalau itu anak perempuan, maka tidak diwalikan oleh bapak biologisnya itu. Mengapa? Karena bukan bukan wali nasab. Lantas siapa yang menikahkan? Yang menikah. Nah, bagaimana pamannya pula? Jangankan dengan paman, wong dengan laki-laki itu juga nggak punya nasab. Dia tidak punya wali dari kalangan nasab, maka walinya adalah wali hakim. Kalau wali nasab, ya kalau tidak ada ayah, kakek, paman, ponakan, sepupu, itu boleh. Tapi karena dia sudah putus nasabnya dengan bapak atau laki-laki itu, begitu pula dengan saudara-saudara bapak biologisnya itu juga tidak punya nasab. Jadi dia dinikahkan oleh wali hakim. Sekalian, ya. Nah, ini terkait dengan anak di luar nikah. Ini pandangan mayoritas para ulama. Nah, tapi saya perlu sampaikan juga pandangan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Pandangan yang kedua ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i dilihat anak itu diwalikan oleh bapaknya itu atau tidak, itu berdasarkan dengan kapankah anak itu dilahirkan. Kalau jarak pernikahan bapak ibunya dengan hari kelahirannya itu 6 bulan minimal, maka nasabnya kepada bapaknya. Tetap nasab kepada bapaknya. Kenapa 6 bulan? Karena 6 bulan itu dianggap waktu yang paling singkat untuk adanya rahim dalam perut anak dalam rahim seorang wanita. 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, jarak kelahiran anak tadi dari pernikahan kedua orang tuanya, maka sama dengan pendapat kebanyakan para ulama, nasabnya kepada ibunya bukan kepada bapaknya. Namun pandangan Imam Syafi'i ini dipakai kata para ulama seandainya kalau kedua pasang atau sepasang suami istri ini memang betul-betul bertaubat. Dia menyesal karena telah berzina,
ya, dan ingin memperbaiki kehidupannya, maka kalau jarak kehamilan dan pernikahan kedua orang tuanya itu adalah 6 bulan, maka binnya atau nasabnya kepada bapaknya. Nah, itu dengan persyaratan tadi 6 bulan. Yang kedua, kalau memang ada kesungguhan dari kedua orang tuanya untuk bertaubat. Ini jangan sampai nanti, mohon maaf ya, ada orang yang memang hobinya berzina, mau pakai pendapat Imam Asy-Syafi'i, nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Karena pendapat ini hanya boleh, kata para ulama, dalam kondisi memang kedua orang tuanya benar-benar bertaubat dari perzinahan. Sehingga untuk menutupi aibnya itu, maka tetap dibinkan kepada bapaknya dengan syarat minimal 6 bulan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena wanita belum menikah di usia lanjut karena alasan belum terpikir menikah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang saya pahami bukan belum kepikiran, ya, tapi sudah pusing memikirkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang begini, saran saya itu kita bantu, ya, kita bantu pertemukan, ya, mediasi. Apakah mungkin melalui guru kita atau sahabat kita atau keluarga kita yang memang berpengalaman bisa membantu, gitu ya. Karena memang kebanyakan sebenarnya belum memikirkan, tetapi karena ya sudah sering kepikiran soalnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wanita memang sebaiknya itu sudah menikah sebelum usia 30 tahun. Sebaiknya, ya. Karena memang itu usia yang paling produktif. Karena kalau usia 30 tahun ke atas, secara fisik, ya, memang ada kemerosotan, ya, baik pada rahimnya dan pada aset-aset yang lain, gitu ya. Sementara tujuan menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan, gitu ya. Nah, jadi saran saya kalau yang begini sebaiknya kita bantu, kita mediasi, gitu ya. Yang ketiga, apakah ada tanggal-tanggal terlarang dalam menikah? Tidak ada tanggal-tanggal yang terlarang, ya, selama memang itu bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Ada waktu-waktu yang terlarang menikah. Kapan? Kapan waktu terlarang menikah? Bapak Ibu? Yang terlarang menikah kalau wanita masih dalam masa iddah, haram menikah. Ya, dia meninggal suami pertamanya, kan boleh menikah itu. Berapa lama dia boleh menikah? Setelah melalui masa iddah 4 bulan 10 hari, gitu. Ya, jadi lewat masa iddah baru boleh menikah. Jadi wanita yang sudah wafat suaminya pun itu ada waktu yang dilarang menikah. Jadi bukan tanggal tertentu tapi lebih pada kondisi. Yang kedua, juga haram menikah ketika laki-laki perempuan sedang ibadah haji dan sedang ibadah umroh. Ketika sedang ihram nggak boleh menikah. Haram menikah ketika sedang ihram haji atau umroh. Kalau sudah selesai ihramnya, baik ihram untuk haji atau umroh itu diperbolehkan. Mungkin pengen menikah dapat keberkahan itu boleh, tapi tidak ketika sedang ihram haji atau umroh. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ya. Nah, di luar itu tidak ada waktu yang terlarang untuk menikah. Nah, mengapa ada orang tua kita yang kadangkala mengatakan, "Nah, jangan menikah di tanggal ini." Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita ketahui adalah ini lebih kepada saran saja, bukan mengharamkan atau melarang, ya Bapak Ibu sekalian. Maka saran saya, kalau ada di antara keluarga kita yang mau menikah, mendapat saran dari keluarga, nah sebaiknya jangan menikah di tanggal ini, itu lebih kepada saran saja. Nah, kalau begitu memang ya kita sebaiknya ikut saja, ya, karena kebanyakan memang bukan mengharamkan waktunya, tapi lebih kepada saran memilih tanggal yang terbaik, gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mindset masyarakat menikah perlu modal besar. Nah, ini yang kita perlu luruskan Bapak Ibu sekalian, ya.
bahwa menikah itu betul butuh biaya, tapi bukanlah satu-satunya modal untuk menikah. Ya. Nah, untuk memahamkan ini tentu perlu waktu ya, perlu belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perlu ya para orang tua kita semua yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan yang sudah siap menikah, perlu paham bahwa pernikahan butuh biaya, tapi bukanlah biaya satu-satunya modal untuk menikah. Ya, saya juga punya 2 anak perempuan, ya, satu lagi ini sudah usia dewasa gitu ya. Kemudian punya 3 anak laki-laki. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama memahami bahwa pernikahan itu tujuan utamanya adalah mengantarkan putra-putri kita agar bisa beribadah lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan. Ya. Maka jangan sampai kita persulit pernikahan mereka dengan menetapkan syarat yang berat. Ya. Kata Nabi, kalau ada laki-laki ya datang ke rumah kalian melamar putri kalian, ya, dan dia laki-laki yang soleh, bukan kaya kata Nabi. Laki-laki yang soleh, maka segera nikahkan. Karena kalau tidak terjadi musibah besar di muka bumi kata Nabi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian penting, ya. Insya Allah ya pada pertemuan pekan depan kita akan detailkan lagi apa saja kriteria penting yang perlu dipahami baik untuk ikhwan yang memilih akhwat, akhwat yang memilih ikhwan, dan para orang tua ketika menetapkan sejumlah persyaratan untuk calon besan atau menantunya. Ya, nah, insya Allah kita akan jelaskan. Nah, jadi oleh sebab itu kita ajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir juga di pekan depan, gitu ya, untuk kita uraikan lebih detail terkait dengan penjelasan seputar persyaratan calon mempelai laki-laki atau perempuan dan menantu. Wanita sudah cerai dengan suaminya tapi sering ke rumah suaminya, mantan suaminya. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang laki-laki menceraikan wanita, ya, kemudian sudah habis masa iddah, ya, maka kalau baru talak 1 gitu ya, kalau dia belum rujuk pada tenggang talak yang pertama, maka ketika dia mau rujuk kembali kepada sang istri harus dengan akad nikah yang baru. Selama belum ada akad nikah yang baru, maka mereka bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu nggak boleh, ya, ketika ada wanita diceraikan oleh suaminya, sudah habis masa iddah, sang suami tidak rujuk dan sang suami pun tidak menikahinya lagi untuk kedua kalinya dengan mahar yang baru, maka mantan suaminya itu bukan siapa-siapa sehingga berlakulah kemaharoman dan berlaku pula hal-hal yang terlarang pada bab aurat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mohon maaf, artinya dia kembali menjadi wanita ajnabiyah atau laki-laki ajnabi. Ajnabi ini laki-laki asing yang bukan mahram. Artinya dia tidak boleh berdua-duaan, kemudian tidak boleh bepergian berdua, nauzubillah, apalagi sampai berhubungan kembali. Kalau terjadi hubungan itu, maka mereka dianggap berzina, Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah. Ya. Nah, jadi, tapi kalau memang sang suami ingin rujuk kembali, walaupun sudah habis masa iddah, boleh. Ya, selama baru talak 1. Dan talak itu, Bapak Ibu, ya, nanti kita akan bahas bab talak juga, ya, setelah selesai bab pernikahan gitu ya. Jadi talak ini akumulatif sifatnya. Talak tidak bisa diputihkan. Talak itu sifatnya akumulatif. Jadi kalau contoh, suami menceraikan seorang wanita pada bulan ini, jatuh talak 1, kemudian dia rujuk,
Masih boleh rujuk ya dalam masa iddah 3 kali suci tanpa perlu akad yang baru. Kemudian karena ada masalah ditalak yang kedua kalinya, maka dihitung 2. Jadi rujuk itu tidak memutihkan talak, dia tetap terhitung, tidak bisa dihapus. Jatah laki-laki menceraikan istri berapa? Cuma ada 3 dan tidak bisa dihapus. Kalau sudah terucap 1 kali talak, maka dia telah dihitung 1. Kalau terucap lagi mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian dihitung talak 2. Terucap lagi mungkin 5 tahun pernikahan jatuh talak 3. Dia akumulatif Bapak Ibu. Ini penting untuk diketahui ya. Nah, ketika suami sudah menceraikan talak 1, kalau dia mau rujuk selama 3 kali suci dari haid istrinya, tidak perlu pernikahan akad nikah yang baru, langsung rujuk aja. Ngomong aja, Neng, saya mau kembali jadi suami kamu. Bahkan kata para ulama, kalau dia langsung tidur bersama wanita tadi, maka itu dianggap rujuk, walaupun tidak diucapkan, gitu ya. Nah, kalau seandainya suami tidak rujuk dalam 3 kali suci dari haid yang istri, maka kalau suaminya mau kembali boleh. 1 persyaratannya istrinya belum menikah dengan laki-laki lain. Karena kalau dia menikah udah tertutup pintu, sudah tidak bisa lagi menikah dengan suami pertamanya itu. Yang kedua, harus dengan akad nikah yang baru, mahar yang baru, di depan KUA lagi, ijab qabul lagi, disaksikan keluarga lagi, dan dengan mahar yang baru Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, jadi tidak bisa sembarangan kembali kepada istri kalau sudah lewat masa iddah, melainkan dengan akad pernikahan yang baru, gitu ya. Baik, saya rasa itu mungkin cukup ya untuk 5 pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan silakan disimpan saja. Insya Allah kita akan tampung nanti di pertemuan Kamis depan ya. Pembahasan masih tema yang sama ya, menikah berdasar ilmu, untuk sub pembahasan seputar kriteria memilih suami, istri dan menantu ya. Ini semoga memberikan pengetahuan kepada kita semua mana yang paling urgen kita pertimbangkan dalam mempersiapkan pernikahan. Wallahu alam Bapak Ibu sekalian, demikian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah bertemu lagi di pekan depan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, Kang Teteh semuanya, kita telah mendengarkan paparan yang begitu sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Insyaallah pada malam berikutnya kita akan mendapatkan ilmu kembali. Maka dari itu minta kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, yakni masih dalam bab pernikahan berdasarkan ilmu. Bila kita tutup doain majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.